Sedang mencariku. Baik, yang sudah masuk ditunggu dulu ya. Baru 13, 14. Oke, sudah lumayan ya. 15 dari berapa siswa ini? Dari 20 yang terdaftar. Bentar, ketika ngelis kemarin ada 24. Sudah 15 dari 24, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah komputer. Untuk sore ini kita pakai Zoom. Tidak begitu lama, nanti maksimalkan untuk praktek saja. Jadi untuk minggu kemarin mohon maaf karena saya pas sedang dalam perjalanan ya. Jadi sebelumnya sedikit saya review yang sudah video-video yang sudah masuk, sudah diupload ke YouTube channelnya masing-masing. Saya lihat YouTube channelnya ada yang
yang sudah banyak videonya, yang memang aktif di YouTube, Aditya Wahyu ini kayaknya ya. Jadi saya kepo-kepo. Bagus itu, yang lain juga silakan Iya, Pak. berkreasi di YouTube barangkali, entah tentang perjalanan, tentang pendidikan, tentang video pembelajaran, bisa bisa banyak hal ya kita berkreasi di sana. Kemudian untuk apa namanya, videonya yang sudah masuk itu sudah bagus-bagus diedit, ada awalannya, ada apa nah introduction di awalnya, ada yang diiringi musik pelan-pelan, kemudian itu bagus-bagus. Kemudian cuman angle-nya webcam yang ada yang pakai dua kamera begitu, nyorot wajah dan nyorot ini keyboard. Ada eh, yang kayak punya Aditya tadi, pas banyak misalnya pakai satu kamera sudah kelihatan keyboardnya sama wajahnya begitu, satu kamera tapi kelihatan dua-duanya. Itu apa namanya, menurut saya lebih pas, lebih enak begitu, tidak perlu pakai dua kamera. Jadi satu kamera nyorot keyboard dan wajah kelihatan begitu, cuman keyboardnya tadi belum belum kelihatan penuh sepenuhnya begitu, masih kelihatan sebagian. Kemudian ada juga yang ngetik, yang gerakan tangannya tidak sesuai dengan layarnya. Ini silakan jangan sampai nanti kalau tugas tugas akhir kemudian gerakan tangannya tidak sesuai dengan gerakan apa namanya, layarnya. Misalnya yang diketik A semua, ternyata jarinya bergerak-gerak banyak, bergerak-gerak semuanya, kan nggak sesuai ya. Jadi harus sesuai, saya kan melihatnya dari sana. Jadi sudah kejadian di apa angkatan sebelumnya, itu tugas akhirnya saya kurang tahu kenapa, tapi yang jelas yang dia kumpulkan itu antara keyboard dan layarnya itu tidak sesuai. Benar wajahnya sendiri kemudian kelihatan keyboard, tapi gerakan jarinya itu tidak sesuai dengan yang tangkapan layarnya. Nah itu saya harapkan tidak terjadi ya, karena memang harapan saya kalian benar-benar praktek, kemudian sesuai begitu, jarinya sesuai dengan yang ada di keyboard, yang ada di layar gitu. Misalnya A ya pakai jari kelingking terus yang gerak. Saya lihat yang dipencet A, tapi ternyata yang jari kanan juga bergerak-gerak ya. Itu kalau kamera mirroring, saya kira saya bisa membedakan di situ, kelihatan juga kok tulisannya di keyboardnya itu ya. Kemudian itu teman-teman ya diperhatikan, yang kemarin sudah bagus, nanti yang berikutnya pokoknya diperlihatkan keyboard dan wajah dengan satu kamera saja sudah cukup ya, tidak perlu dua. Kemudian diintegrasikan ya, seperti yang sudah saya sampaikan di apa namanya, di rekaman rekaman yang kelas kemarin itu. Kalau ada kok settingannya itu di Bandicam, itu diintegrasikan seperti itu. Kalau kalian pakai Bandicam, saya kira yang paling paling simpel itu. Jadi kita bisa langsung, saya share coba. Nah ini saya sambil ngerekam, kita bisa langsung sini, ini add webcam overlay, ini langsung kita klik saja. Nah di situ nanti apa namanya ya, kita kalau memang sudah komputer kita ini sudah punya device webcam, nanti dia akan mendeteksi ya. Langsung, jadi tidak tidak dimasukkan secara terpisah begitu kayak layar, kemudian ada kecil typer sak, kemudian di sampingnya ada kecil webcam, gambar webcam gitu. Nanti dia integrasikan di sini bisa ya. Kemudian langsung untuk hari ini materinya, tetap nanti teman-teman silahkan praktekkan apa typer sak. Kemarin sudah praktek untuk typer sak lesson ini ya, yang sudah dikumpulkan itu untuk lesson 1 dan 2, atau lesson berapa tadi, lesson lesson berapa
yang sudah Baru dipukul lesson kan? 1 Baru ya, lesson Kak. 1, Pak. Oh, baru lesson 1. Oh ya. Terus kemarin tugasnya yang pas tidak ada Zoom itu kan lesson 1 dan 2. Nah, sekarang nanti lesson 2 dan 3 ya dikerjakan. Lesson 2 dan 3 ya dikerjakan. Lesson 2 dan Baik, 3 Pak. direkam, boleh sekali rekam kemudian jadi satu boleh, kemudian di-upload kalau sudah ada koneksi internet. Kalau tidak begitu, misalnya dipecah-pecah juga tidak apa-apa ya. Nanti yang sudah selesai silakan konfirmasi di grup seperti yang sebelumnya itu ya. Setiap pertemuan saya harapkan setidaknya kalian merekam ya, meskipun tidak mengupload, setidaknya setiap pertemuan kalian ada jangka waktu 1 minggu gitu, sempatkan untuk merekam sehingga tidak numpuk. Nanti tinggal misalnya sudah ada koneksi internet, tinggal ngupload saja. Nanti kalau numpuk kelihatannya berat tapi sebenarnya tidak ya. Kalian praktek saja. Mungkin type per sec itu satu satu lesson itu mungkin enggak ada 10 menit kok. 4 halaman itu enggak lama ya. Jadi silakan direkam, kemudian kalau belum sempat upload ya ini saja, disimpan dulu saja ya. Kemudian setelah praktek untuk lesson 2 dan 3 nanti saya akan bagikan untuk Excel, di materi berikutnya, yaitu sel relatif dan absolut. Barangkali teman-teman ada yang sudah ini saya share screen ya. File ini ada di deskripsi video yang nanti saya share ya. Ada di deskripsi video, silahkan di download, dikerjakan untuk yang latihan saja. Tapi kalau mau mengerjakan yang modul ya, silahkan ya, yang latihan saja. Jadi filenya seperti ini teman-teman. Kemarin kita sudah mengawali materi Excel dengan penjumlahan, perkalian, bagi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di akhir perkuliahan ini nanti saya akan share kuis juga ya, kuis tentang materi yang sebelumnya, tentang mengetik 10 jari juga ada sedikit. Kemudian tentang materi Excel yang sebelumnya, mengalihkan, membagi, sama dengan, kemudian ini namanya sel, ini namanya sheet, ini namanya baris, ini namanya kolom. Alamat baris itu huruf, alamat baris itu angka, alamat kolom itu huruf. Nah, seperti itu. Nanti saya ada kuis seperti itu di Quizzes, nanti silakan diikuti ya. Nanti saya bagikan. Kemudian silakan kali ini diperhatikan teman-teman, ini nanti minggu depan saya kasih kuis juga tentang materi ini ya, tentang materi ini. Jadi berikutnya yang kita pelajari adalah sel relatif, semi absolut dan absolut ya. Jadi teman-teman, sel ini ya, kotak-kotak ini ada alamatnya kan ya. Kalau yang di pojok ini A1, kemudian sampingnya ada B1, C1 dan seterusnya ya. Kemudian kalau ke bawah A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, ini kemarin kita sudah praktekkan misalnya menjumlahkan ya. Misalnya di sini ya, di sini ada kita menjumlahkan ya. Jumlahkan itu sama dengan sum, dijumlahkan saja nilainya mulai yang di kolom C7 sampai dengan E7 ya. Di blok, tutup kurung, enter. Nah, itu sudah muncul jumlahnya. Nah, teman-teman, di sini alamatnya sum dijumlahkan ya, C7 sampai dengan E7. Ini kan bisa kita copy. Kalau kita copy menjadi sum C8 menjadi E8. Kalau kita tarik ke bawah ya, menjadi sum C9 sampai dengan E9. Nah, itu namanya sel relatif ya. Disebut relatif karena dia bergerak ya. Karena dia bergerak ketika ditarik ke bawah maka barisnya yang bergerak ya. Ketika ditarik ke samping maka kolomnya yang bergerak ya. Sekali lagi, kalau ditarik ke samping itu kolomnya yang bergerak, kalau ditarik ke bawah barisnya yang bergerak. Saya contohkan di sini misalnya. Saya ketik saja di sini
misalnya ini sama dengan 2 yang di sini ya, sama dengan D11. Nah, ini kalau saya tarik ke samping, ya ke samping sini, ke samping kanan. Nah, itu menjadi alamatnya menjadi apa? Menjadi dari D11 geser ke kanan menjadi E11 ya. Kalau saya tarik ke kiri maka menjadi C11. Kalau saya tarik ke bawah menjadi C12. Kalau saya tarik ke atas menjadi C10 ya. D10 sorry ya. Jadi di sini ini yang disebut dengan sel relatif ya. Ini yang disebut dengan sel relatif. Dia ditarik kemanapun rumus itu ikut bergerak ya, sampai sini ya bergerak menjadi H11 ya. Itu namanya relatif. Nah, kalau sel semi absolut itu salah satunya, misalnya ya, misalnya jadi absolut kita bisa mengunci agar rumus ini tidak bergerak. Bisa dikunci semuanya, baris dan kolomnya, bisa juga dikunci salah satunya. Bisa juga dikunci salah satunya itu seperti ini. Misalnya caranya mengunci, kita bisa tekan F4, maka dua-duanya terkunci begitu. Ditekan F4 lagi ya, ini di depan angka ada dolarnya itu ya. Ditekan F4 lagi, di depan huruf ada dolarnya. Bisa juga manual, misalnya kita kasih dolar di depan angka, kasih dolar di depan huruf, tergantung kita mau kunci angkanya atau hurufnya ya. Jadi kalau kita kunci hurufnya itu kolomnya tidak bergerak. Kalau kita kunci angkanya maka barisnya yang tidak bergerak ya. Misalnya kita ini kan tadi kalau relatif ya, bergerak-gerak dia. Sebentar, ada yang masuk. Jadi coba kita kunci semuanya ya, kita kunci semuanya. Di situ di depan D dan di depan angka 11 itu ada dolarnya sekarang. Misalnya kita kunci, maka kalau kita tarik ke bawah sampai manapun dia tetap berada di D11. Kalau kita tarik ke samping sampai manapun dia tetap menjadi D11 karena kita kunci. Nah, ini menjadi D11 tetap. Ke atas juga begitu. Ditarik kemanapun dia tetap D11. Nah, ini penting teman-teman, karena untuk rumus-rumus berikutnya akan berkaitan dengan ini. Kadang kita perlu mengabsolutkan baris atau kolom ya. Itu kalau absolut kedua-duanya. Misalnya kita absolutkan barisnya saja ya. Kita absolutkan barisnya saja, berarti dolarnya ditaruh di depan angka ini. Dolarnya ditaruh di depan angka. Kita tarik ke samping misalnya. Ya. Kalau coba kalian tebak, kalau dolarnya di depan angka itu yang dikunci apanya, barisnya atau kolomnya, kemudian tidak bergerak kemana? Coba ya. Saya tarik ke samping rumus ini, saya tarik ke samping kiri juga, saya tarik ke bawah, saya tarik ke atas. Nah, dari hasilnya saja bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat kalau ke atas ke bawah ketika kita kunci barisnya itu dia tetap berada di sana ya. Jadi tetap D11. D-nya ini sebenarnya tidak tetap. D-nya berubah menjadi E, F dan seterusnya ya, berubah menjadi C kalau ke kiri. Nah, yang tetap itu barisnya. Kalau kolomnya tidak tetap, dia berubah-ubah karena yang kita kunci adalah barisnya ya. Dolarnya itu di depan angka. Nah, kalau dolarnya di depan huruf kita coba ya, maka coba kita tarik. Nah, ini kalau ke samping tetap 2, kalau ke atas bawah ya dia berubah ya. Jadi barisnya berubah tapi kolomnya tetap ya, kolomnya tetap ya. Jadi itu prinsipnya sel relatif, absolut dan semi absolut ya. Nah, aplikasinya seperti ini teman-teman. Ini misalnya
sudah kita jumlahkan dengan sum buka kurung sama dengan sum buka kurung. Jangan lupa untuk memasukkan rumus selalu diawali dengan sama dengan, ya. Kemudian untuk rata-rata sama dengan average, ya. Average rata-rata nilai coba kita ini. Nah, itu jumlahnya 30, rata-ratanya 10. Kemudian nilai akhir. Nah, nilai akhir ini tidak dijumlahkan, tidak dirata-rata, tapi kita sesuaikan dengan bobotnya, ya. Benar kita jumlahkan tapi sesuaikan dengan bobotnya. Nah, bobotnya ini di sini ada 30% ini. Ya. Jadi nilai kali bobotnya, nilai tugas kali bobotnya, tutup kurung, ditambah nilai UTS kali bobotnya, ya, bobotnya 30%, tutup kurung. Nah, ini kurang buka kurungnya. Kemudian ditambah nilai UAS, ya, buka kurung dulu, nilai UAS dikali bobotnya 40%, ditutup, ya. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman, rumus ini sebenarnya sudah betul untuk baris pertama saja, tapi ketika dia ditarik ke bawah maka keliru, ya. Kalau yang ini sudah betul ditarik bawah ke bawah tidak apa-apa, karena memang yang dijumlahkan ini yang di sampingnya ini semuanya boleh bergerak ke bawah. Tapi kalau yang ini nilai akhir, bobotnya ini kan tidak boleh bergerak ke bawah, bobotnya harus tetap di sini. Ketika ditarik ke bawah, yang prosentase itu harus tetap di sana. Jadi C6, D6, E6 itu harus tetap di sana. Ini kalau begini kan bergerak loh. Ini ada yang nilainya 120. Jadi yang tadi C6 menjadi C7, ya. Nah, ini seharusnya yang merah-merah ini, merah, hijau, merah ini seharusnya tetap di 30%, tidak boleh menjadi di bawahnya. Nah, caranya seperti tadi, kita gunakan fungsi absolut tadi, ya. Jadi ini tidak boleh bergerak sampai di sini, ini tidak boleh, ya. Maka kita gunakan absolut tadi. Karena ini yang tidak boleh bergerak barisnya, maka barisnya kita absolutkan. Boleh semi absolut terhadap baris saja atau full absolut juga tidak apa-apa, ya. Misalnya barisnya saja yang dikunci, atau di fullkan absolut juga tidak apa-apa, ya. Nah, kalau sudah barisnya dikunci, rumusnya bisa di bisa di copy. Kalian perhatikan rumus yang paling bawah ini tadi masih rumus yang pertama. Itu ketika ditarik ke bawah jadinya seperti ini. Tapi rumus yang atasnya ini sudah diabsolutkan tadi. Nah, jadinya seperti ini. Yang persentase ini tetap di atas. Kenapa nggak diketik saja Pak 10% misalnya? 30% diketik saja misalnya di rumus ini. Nah, misalnya ini kan jadi fleksibel. Kalau seperti ini kita misalnya ganti, oh bobotnya nilai tugas harusnya tidak 30%, 20% saja. Itu rumus nilai akhirnya sudah otomatis ganti karena memang sudah disetting seperti itu, ya. Misalnya 20%, UTS-nya 40% juga misalnya. Jadinya seperti ini, ya. Sehingga bisa di copy rumusnya. Oke, teman-teman, nanti silakan, kalau yang ini tinggal sum saja, dijumlahkan rumus di sum rumusnya. Nanti ada video saya tutorial. Saya menyampaikan sekilas saja, ya. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan. Jadi teman-teman, meskipun sekarang sudah ada Google Sheet misalnya, itu sebenarnya basicnya adalah Excel juga. Ketika kita sudah paham Excel, maka kita juga bisa memahami Google Sheet, ya. Itu memang sangat ada beberapa fitur yang tidak terdapat dalam Excel dan itu sangat memudahkan sekali, ya. Kalian pelajarilah, karena itu pada perkembangannya guru pasti akan membutuhkan itu. Enggak guru juga bisa jadi kalian akan membutuhkan itu. Oke, ada pertanyaan, silakan.
di Google Sheet, kalau di Google Sheet itu ada juga sih yang apa nah, yang berbeda dengan Excel memang ada juga, tapi rata-rata sama dengan Excel sebagian besar. Silakan jika ada pertanyaan. Ada yang masih di jalan hujan itu, loh banjir. Saya mau tanya, Mana itu banjir itu Vivi Widya itu? Pak, mau tanya. Kita Pak, kita mau ini tanya. dulu ya. Apa namanya? Kita Mau tanya, Pak. Ya Allah. sambil nunggu barangkali ada pertanyaan kita selfie dulu. Silakan teman-teman semuanya Pak, mau tanya. diaktifkan kameranya, dibuka, diperlihatkan wajahnya. Nah, yang di jalan juga. Tamara ini kenapa sinyal biasanya ini kok gelap ini? Tamara, Siti Ratna, Dani, Vivi Widya, Zulfa Adim, ya. Oke, ya. Silakan lihat kamera dan senyum. Oke. Pak, Bu Aziza mau bertanya. Iya, silakan. Bu Aziza, jadi saya saja Pak bertanya soalnya Bu Aziza mungkin sinyalnya. Oh, enggak. Pak, saya kan pakai Bandicam tuh Pak. Ya. Terus kelihatan wajahnya saja Pak. Kan saya mau melihatkan keyboardnya. Nah itu Pakai Bandicam terus. hanya kelihatan wajahnya Pak. Jadi saya sampai ngetiknya. Oh iya. Terus mau ngedit ke pakai Filmora itu nggak Begini. bisa Pak. Yang kayak langsung cocok gitu sama Ah, ketikannya. apa namanya yang kelihatan, maksudnya webcam itu kan, kalau webcamnya gandeng layar seperti di laptop itu memang tidak bisa kita mengarahkan ke keyboard begitu kan ya. Maksud saya kalau memang webcam kalian gandeng layar, coba pakai alternatif Droid Cam itu loh. Fungsikan HP sebagai webcam. Jadi HP kita bisa ditaruh di manapun kita mau, yang pokoknya kelihatan keyboardnya. Ada Droid Cam, ada juga IV Cam. Jadi aplikasinya itu nanti diinstal di HP, juga diinstal di komputer sehingga nyambung seperti itu. Ya, nanti disambungkan sehingga fungsinya HP itu sebagai webcam. Dengan seperti itu nanti kita bisa fleksibel ngatur posisi HP-nya, ya. Jadi kalau memang yang gandeng gandeng kamera gandeng layar seperti di laptop itu memang tidak bisa kita mengarahkan langsung ke ini, jadi ke wajah saja. Coba silakan nanti teman-teman mencoba Droid Cam atau IV Cam namanya, ya. Droid Cam atau IV Cam. Saya kalau Droid Cam ada ininya, ada tutorialnya juga. Lalu kalau diedit itu ya Pak, biasanya tuh tangan sama yang kita pakai itu kan kita edit ya Pak, pakai tangan kita ngetik sambil sesuai sama typer stepnya itu nggak sesuai Pak gitu loh Pak, ngatur Maksudnya itunya. apa namanya, se apa se misalnya delay ya, katakanlah delay. Delay pun saya kira bisa, saya masih bisa mengikuti polanya kalau memang ada delay antara kamera dengan tampilan yang ada di layar. Jadi kayak tadi ada yang ngetiknya bener-bener nggak cocok, mau diketik itu seperti itu, terus keyboardnya ini kesana kemari tangannya jarinya itu, jadi sudah pasti tidak sesuai. Kemudian kalau misalnya di Excel misalnya, saya juga pasti mengikuti toh.
oh ini waktunya ngeblok, kemudian ditarik ke bawah misalnya pas mengcopy itu, saya urut kira-kira delay yang pasti. Biasanya kalau memang delay kan berarti setelahnya, maksudnya posisi tangannya itu setelah layar, posisi kecepatannya, sehingga saya tunggu-tunggu kok enggak ada ngebloknya. Jadi seperti itu, saya observasinya dari seperti itu. Jadi kalau memang delay misalnya, coba konfirmasi ke saya, Pak ini kameranya delay sehingga tidak sesuai dengan layarnya. Silahkan coba konfirmasi nanti. Artinya pokoknya sedelay-delaynya itu biasanya masih bisa diikuti ya, tidak begitu lama kok delaynya. Nah, memang kalau kita pakai suara maupun tampilan itu, kalau kita pakai wifi itu biasanya memang delay ya. Adakah yang belum masuk screenshot tadi? Sudah semua saya kirim di WA, dicek wajahnya sudah. Meskipun wajahnya tidak muncul, tapi kalau sudah namanya sudah di situ tidak apa-apa. Memang barangkali kendala sinyal ya. Itu tadi Zulfa Adim, Dani, Vivi Widya, Siti Ratna, sama Tamara enggak kelihatan. Kameranya Pak yang lagi error. Oh iya. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman. Tinggal 6 menit. Jadi tugasnya teman-teman, saya ulangi sekali lagi ya. Lesson 2 dan lesson 3 untuk typer saknya. Kemudian nanti latihan mengenal sel relatif dan absolut tadi. Nanti ada kuis juga saya sampaikan. Saya lanjutkan teman-teman ya, untuk yang saya jelaskan sekilas. Jadi berikutnya sel relatif dan absolut. Di sini ada data, contoh saja. Ada kelas A, B, C, D, E, jumlah siswa. Kemudian ini ada nama buku dan harganya. Buku bahasa Inggris 10.000 misalnya. Kemudian IPA 20.000, IPS 30.000. Nah, di sini saya kasih keterangan. Isikan rumus di sini, yaitu perkalian antara jumlah siswa dan harga buku. Jadi ini kali harga buku. Ya. Gunakan semi absolut agar rumus bisa dikopi ke semua sel yang berwarna kuning. Kalau rumus kalian betul, ya. Kalau rumus kalian betul, masukkan rumus di sini. Yang lain ini dikopi sampai akhir sini juga sudah bisa, ya. Jadi caranya kan seperti ini kan. 30 kali 10.000. Kan ini jumlah siswa kali harga bukunya, ya. Jadi tagihannya kelas A total itu ada di sini ini, ya. 30 kali 10. Kalau rumus yang di sini dikopi ke bawah, seharusnya 10.000-nya tetap di sini, 30-nya ini jumlah siswa pindah ke sini. Nah, itu nanti yang dikunci apanya, begitu kamu cari ya. Ini kalau kalian sudah paham semi absolut, maka kalian bisa menerapkan di sini. Jadi satu rumus bisa dikopi ke semua sel yang berwarna kuning yang ada di kotak ini. Ya. Silakan dicari. Jadi 30.000 kali 10.000, kalau dikopi ke bawah jadi 25 kali 10.000. Kalau dikopi ke sini jadi 25 kali 10.000. Kalau dikopi ke bawahnya lagi jadi 30 kali 10.000. Kalau dikopi ke sini menjadi 30 kali 20.000. Kalau dikopi ke sini menjadi 20 kali 30.000 yang di sini. Nah, silakan coba nanti. Kalau memang tidak ketemu silakan ditanyakan. Ini tantangan, silakan dimasukkan satu rumus di sini bisa dikopi ke semua sel yang berwarna kuning, ya. Ini aplikasi dari sel semi absolut.
Nah, nanti untuk potongannya ini ambil dari sini. Potongannya ya jumlah tagihan kali 10%. Ini kali 10% sama dengan ini. Ya, 10%-nya ini kan tidak boleh bergerak. Di copy kemanapun rumusnya yang di sini, yang di hijau ini 10%-nya harus tetap di sini diskonnya. Jadi harga kali diskon. Ya, untuk potongannya. Ada pertanyaan? Ada lagi yang masuk. Sudah hampir habis. Nah, yang di sini nih tinggal ngalikan saja ini bobot kali nilai kali bobotnya. Nilai UTS kali bobotnya. 6 kali 40% di sini. 5 kali 40% di sini hasilnya. Ini juga 7 kali 60% di sini hasilnya. Nilai akhir tinggal menjumlahkan. Nilai ini kali nilai ini dijumlahkan ya. Nanti saya share untuk saya share untuk tutorialnya. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Adakah? Pak, mau tanya, Pak. Ada yang baru masuk? Kita screenshot sekali lagi ya. Ada 20, ada 21 sudah ya. Oke, tampil di ini lagi. Tadi berapa sih yang tadi? Yang tadi 21 juga kok. Oh, sama berarti. Oke, sudah ya. Baik, kalau sudah teman-teman, kalau ada kendala, kesulitan, keberatan, semoga tidak berat kok. Sebenarnya kalian praktek ada tambahnya ngerekam sama upload gitu saja. Kalau di kampus biasanya praktek saja, saya awasi langsung. Kalau online kalian praktek direkam layar ya, kemudian diupload di YouTube channelnya masing-masing sambil latihan PD di depan kamera ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup untuk sore ini. Nanti saya share tutorialnya. Kemudian silakan dikerjakan, di-download filenya dan dikerjakan ya, coba dikerjakan sambil direkam ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga barokah manfaat ilmunya, sehat selalu dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.